juga merasa bahagia kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kalian. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan PTM. Saya akan menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan menyusun sebuah cerpen. Nah, coba anak, siapa yang ngerti apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerita pendek. Ya, betul, cerita pendek. Tapi pengertian dari cerpen ada yang bisa, yang dimaksud cerpen adalah ya. Cerpen adalah cerita apa? Cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan cerita. Yes, betul. Ya. Ada lagi. Jadi cerpen ini bisa dikatakan jenis karya sastra. Jenis karya sastra yang berbentuk fiksi. Kalau sudah yang menceritakan tokoh dengan segala konflik dan penyelesaian yang ditulis secara singkat dan padat. Jadi cerpen ini termasuk jenis karya sastra yang berbentuk fiksi. Kalian paham yang dimaksud fiksi itu apa? Ya, kisah yang tidak nyata. Ada lagi cerita? Ya, cerita khayal. Cerita rekaan. Ada cerita khayal, cerita rekaan yang merupakan imajinasinya siapa? Ya, imajinasinya ya, penulis atau pengarang. Ya. Jadi cerpen itu berupa cerita fiksi, khayalan, rekaan, imajinasinya penulis atau pengarang. Sekarang kalau selain cerita fiksi, ada lagi yang disebut ada cerita non fiksi. Kalau yang non fiksi itu apa? Kalau non fiksi itu cerita nyata. Ya, kalau cerpen cerita rekaan atau cerita khayal atau merupakan imajinasinya pengarang. Jadi kalau kau misalnya menonton sinetron, sinetron itu menurutmu fiksi atau non fiksi? Fiksi. Ya, bisa dikatakan fiksi. Namun ada namun, walaupun cerpen ini cerita fiksi, tapi masih bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kamu menonton sinetron yang kamu sukai cerita apa? Ikatan cinta, kamu nonton? Ya. Terus yang pangeran apa? Putri untuk pangeran itu juga termasuk cerita fiksi, cerita khayal atau cerita imajinasi, merupakan daya khayalnya pengarang. Namun demikian itu bisa saja terjadi di masyarakat. Itu gambaran masyarakat di masa sekarang. Kalau ceritanya misalnya di Jakarta, itu bisa jadi gambaran masyarakat di daerah Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi semuanya itu memang ada kedekatan dengan kebenaran ya. Nah, kalau sudah sebenarnya menyusun cerpen atau membuat cerpen ini tidaklah sulit ya. Wah, saya tidak hobi menulis, tidak. Karena kamu punya buku harian ya. Ya, dari buku harian kalian bisa mengangkat menjadi sebuah cerita. Jadi kamu tulis itu menjadi sebuah cerita. Jadi ceritanya itu diambil dari pengalaman pribadi. Nah, untuk membuat sebuah cerpen tentunya kamu harus memahami apa yang disebut unsur
intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, ayo sekarang siapa yang masih ingat unsur intrinsik apa? Unsur yang harus ada dalam sebuah cerita. Kalau yang ekstrinsik, unsur yang unsur dari luar, terus yang mempengaruhi sebuah cerita. Jadi ekstrinsik pun juga penting. Nah, jadi sekali lagi kalau kamu akan menyusun atau membuat sebuah cerpen, kamu harus tahu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, ayo sekarang unsur intrinsik apa aja? Ya, tema. Terus tokoh. Atau dari penokohan ya. Terus apa lagi? Alur. Terus latar. Apa lagi? Amanat. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kamu akan membuat atau menyusun sebuah cerpen, yang harus kamu tentukan pertama itu tema dulu. Temanya saya akan membacakan tema apa ya? Nah, misalnya apakah kehidupan remaja, percintaan, apakah kehidupan anak sekolah, masalah keagamaan dan seterusnya. Ini yang harus kamu tentukan pertama kali. Nah, terus masalah tema ini sebetulnya banyak sumbernya ya. Sumber tema yang tidak ada habis-habisnya itu adalah pengalaman pribadi. Saya yakin bahwa semua anak pasti punya pengalaman pribadi. Ayo, siapa yang mengatakan saya tidak punya pengalaman pribadi? Ya, kan semua pasti punya pengalaman pribadi ya. Nah, ayo contoh pengalaman pribadi misalnya kan ada yang menyenangkan, ada yang memalukan dan seterusnya. Ayo, beri contoh satu aja, nggak semua, acel ya. Nah, saya pernah makan bakso, beli bakso lupa bayar. Ya, itu kan bisa diangkat jadi sebuah cerita ya. Ayo, cerita apa lagi? Ayo. Saya pernah jatuh naik sepeda ke abu-abu. Wah, jatuh dari sepeda terus. Ya, mungkin terus kecemplung. Nah, masuk got. Nah, ya. Ayo apa lagi? Ada, ayo. Ayo satu ayo. Nah, jadi pengalaman pribadimu, Cah. Mungkin di antara pengalaman yang kamu alami itu kan ada beberapa yang dikatakan cukup menarik yang tidak akan pernah saya lupakan. Nah, pokoknya selamanya tidak akan saya lupakan. Mungkin memalukan, mengharukan, menyakitkan. Nah, mesti pernah ya. 1 atau 2 kali pernah ya. Nah itulah yang bisa kita angkat menjadi sebuah cerita ya. Tidak usah sulit dari cerita cerpen itu. Diangkat saja temanya pengalaman pribadimu yang misalnya yang memalukan, pernah jatuh dari sepeda motor masuk got. Nah, ini diangkat jadi tema. Ya. Kalau sudah, barulah kamu menentukan tokoh. Tokohnya siapa? Kalau misalnya tokohnya kamu, di kamu. Ditambah lagi, kalau yang asli hanya kamu tuh ya, mungkin bisa kamu tambah Cah, karena daya khayal ya, karena rekaan ya. Ditambah kalau temanmu, ya temanmu siapa? Juga kemarin namanya si basic api-api ini ya. Nah, kalau misalnya dalam sinetron, jenenge Amanda siapa? Morning student. Good morning. How are you today? I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. Okay. Long time not to see you ya. Sudah lama kita tidak bisa bertemu karena adanya COVID-19 ya, adanya corona. Jadi ini adalah PPM untuk kalian. Sekarang kita akan bahas soal pengayaan ya. Pengayaannya untuk hari ini kita akan membahas soal ujian sekolah. Kalian sudah membawa soalnya ya? Oke,
kalian untuk mengingatkan kembali, kita mengartikannya bersama-sama juga ya. Bersama-sama kita mengartikan bersama-sama yuk. 5. Coba artinya apa ini semuanya yuk. Apa nih? Bacalah. Bacalah. Teks. Follow ya Pak, following dari code. Nah, carefully. Carefully, berhati-hati ya. Berhati-hati to answer. Untuk menjawab. Sekarang bawahnya. The conversation is between Rosa and her little sister Annie. Yuk apa berarti artinya? This conversation berarti apa? Ini loh, ini berarti bentuk apa ini? Ada Rosa, ada Annie, ini bentuk apa ini? Dialog ya atau percakapan. Berarti apa? Percakapan ini between di antara siapa? Ya, little sister berarti apa? Iya, saudara. Berarti kalau little itu apa? Besar apa kecil little itu? Kecil. Ya, berarti kalau little sister artinya Saudara kecil. ya adik ya, sebagai adik perempuan. They are talking about the vaccine of COVID-19. Jadi apa? Membicarakan tentang apa? Vaksin apa? COVID-19. Here is their dialogue. Berarti apa? Berikut ini adalah dialog mereka. Oke. Rosa, hi Annie, how are you today? Berarti apa artinya? Good. Annie, just fine, thanks. Fine, berarti apa fine? Iya, good. Iya, kan kamu tuh bosan kalau selalu stay apa stay? Dalam rumah terus ya. Nah, he cannot go anywhere, including to school. Berarti apa? Iya, kami kita tidak bisa pergi ke anywhere, kemana saja, termasuk pergi ke sekolah. We study just at home. Belajar di rumah. Iya, a little bit. Little, berarti apa little? Iya, sedikit lah. Nobody knows when the pandemic is over. Nobody, berarti apa nobody? Tak seorang pun tahu kapan pandemi. Iya, pintar, berakhir, good, berakhir. Can you tell me more about the pandemic? Kamu menceritakan kepada aku tentang pandemi ini. Well, you know that this pandemic of COVID-19 sudah lebih bagus, berlangsung lebih dari 1 tahun. It has changed many things in our routine activities. Change banyak sekali apa sih aktivitas rutin kita. People are suffering from this situation all over the world. Semua orang terdampak terkena apa namanya situasi di seluruh dunia. Berarti semua orang seluruh dunia, tidak hanya. Hal yang kedua, pengetahuan tentang masa subur. Kalian bisa melihat siswa laki-laki respondennya hanya 15, sedangkan untuk perempuan lebih tinggi, yaitu 25. Kemudian untuk yang cukup hanya 20, cukup lagi untuk perempuan 25, sedangkan organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan imbang 20-20. Sedangkan yang cukup 25, 30, yang kurang ada 10. Sekarang pertanyaannya, mengapa kok tingkat pemahaman siswa laki-laki tentang mimpi basah itu lebih tinggi? Kenapa kok lebih tinggi dibanding siswa perempuan? Sedangkan yang perempuan hanya 15. Tapi beda kalau tentang kesehatan. Kalau kesehatan otomatis yang perempuan lebih tentang masa subur. Yang masa subur lebih tinggi yang perempuan, enggak yang laki-laki. Kira-kira kenapa? Apa tentang pengalaman? Karena mimpi basah lebih umum dialami oleh anak laki-laki, sedangkan masa subur terkait erat dengan apa? Masa subur itu berkaitan erat dengan siklus menstruasi. Dari data itu pada tabel di atas, buatlah kesimpulan
tentang perbandingan tingkat pemahaman kesehatan reproduksi kategori yang kurang. Berarti 15 untuk laki-laki ya. Antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Kategori yang kurang 15. Tentang kesehatan organ reproduksi. Coba kira-kira dulu apa jangan sampai diingat-ingat. Kira-kira apa enggak dulu? Tentang perbandingan tingkat pemahaman kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi. Yang kurang 15 sampai 10. Memahami indikator yang teliti jika di rata-rata adalah 15. Indikatornya 25%. Sekarang yang nomor 3. Sekarang pernyataan di bawah ini yang merupakan pengertian dari mimpi basah. Kira-kira yang mana menurutmu? Yang mana? C. Yang anak laki-laki? Pernyataan tentang mimpi basah tadi kan karena mimpi basah itu lebih umum dialami oleh laki-laki. Jawabannya adalah perempuan C. Ejakulasi atau keluarnya cairan sperma secara tidak sadar merupakan ciri dari kedewasaan biologis seseorang. Ya Bar, kamu milih yang mana dulu? Kamu dulu A. Laki-laki perempuan satu. Kenapa nih Bu? Termasuk menjaga makanan, minuman kan termasuk untuk menjaga itu juga. Iya kan apa? Apa? Makan sehat. Makan yang berat. Yo ten. Lagi. Yo sing iki apa ya? Sing makan sehat itu. Aku makan Itu kan salah satu untuk menjaga kesehatan reproduksi. Oh, makanya itu dia jajan. Semangat loh. Yes, benar. Yuk. Apa yang kamu lakukan? Termasuk tidak memakai celana yang terlalu ketat itu juga salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan reproduksi. Jadi bukan memakai pakaian yang sangat ketat itu bagus. Tapi itu sebetulnya tidak. Mungkin bagus untuk model, tapi tidak bagus untuk kesehatan. Menurutmu pakai UNC kalau itu bagus tidak sebetulnya. Terus Iki, apa Ki menurutmu? Ventilasi harus sering ganti. Untuk laki-laki yang sudah sering olahraga, basah pakaian harus sering diganti jangan terlalu kembang. Mengkonsumsi makanan minuman yang sehat dan bergizi, bukan makanan yang berat-berat, yang sehat dan bergizi. Menghindari rokok dan minuman beralkohol. Terus tadi yang penting hindari seks bebas dan seks pranikah. Istirahat yang cukup dan menghindari stres. Tidak memakai celana yang ketat dan tidak menyerap keringat. Tidak menggunakan cairan lembab, tapi tidak terlalu lembab. Kalau lembab nanti ada jamur. Terus, jika dihitung secara keseluruhan, berapa persenkah tingkat pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksinya yang kategori baik? Organ reproduksi yang dilihat ya. Kategori baik untuk kategori kurang berapa? 15 ditambah 10 dibagi 120 kali 100%. Itu jawabannya. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Kemarin jawabanmu berapa? 20. Mangga Pak. Jadi kalian hari ini sudah ujian sekolah. Sudah. Kemudian sudah mengulang bukunya. Sudah. Ya, ada yang kurang. Kurang berapa? Kurang 1. Ini apa boleh? Hah? Oh. Ada yang belum mendapatkan sekolah? Sudah semua? Sudah. Kamu di mana? Hah?
tegak. Ingat, kalau kamu ingat, tiga jari tangan kiri, ya. Walaupun itu kertas hanya satu lembar, itu bermakna sangat dalam bagi diri kamu. Tidak, kamu boleh berapa tahun? Itu bermakna dalam. Siapa tahu di antara kalian itu nanti ada nasib bagus, tentu melalui satu lembar itu sebagai media. Jadi kan tidak menutup kemungkinan di antara kalian akan menjadi orang besar, gitu. Makanya itu dilaminate, disimpan, ya, sehingga ada apa? Tidak ada. Nah, maksud yang bapak ibu ketahui di antara kalian itu ada yang sembrono meletakkan kertas berharga. Ada yang ini jasa saya paham iso kamu jalan ini, ya, ini jasa saya ini 7 lagi. Anu Pak, karena yang ngurusin nenek saya, kamu suka minat apa? Kok iso nenek saya? Ya? Hah? Kamu? Hah? 5? Sampai kali 5? Ketiga itu berarti kimia. Dan satu kan STM lain. Hah? Barangkali ada teman kamu yang belum mendapatkan sekolah. Ada informasi yang berkaitan dengan hal itu, ya. Mungkin di antara kalian ada yang temannya maksud saya, ya, belum mendapatkan sekolah. Nah, seusia kamu itu kalau tidak di lingkup gak sekolah. Dia kira-kira lumayan untuk berjuang duit, jadi dia kayak gitu. Berkaitan dengan masa depan kalian. Bapak Ibu guru hanya bisa mengarahkan, mendoakan, menunjukkan, memberitahu itu. Nah, sementara berkaitan dengan kemauan kamu itu yang digiring kepada Ibu. Ya, jangan sekali-kali di antara kalian itu ada yang tidak sekolah, ya, tidak sekolah, terus berpenampilan tidak menarik. Iya toh, caranya nulis aksara Jawa sing bener, sing tepat itu kepriye carane? Ki awakmu kan akeh sing durung paham. Carane nulis huruf mati ku kudu piye, ya toh? Nah, ana rumus aja. Rumus iku pertama huruf mati, huruf paten. Mati iku ditulis utuh aja. Tetap huruf, tetap aksara asline, ya. Terus nomor 2, burine huruf mati atau aksara mati burine mau ditulis pasangan. Goleki pasangane, tuladane. Kendi. Niki ana huruf mati apa? Ana huruf mati apa? N ini ditulis piye? N ini ditulis? Ditulis? Nah. Burine huruf N ana huruf apa? D. Do. Do nggih. Iku ditulis apa? Pasangan. Jadi ke. Iki huruf apa? Oh. Jadi kendi. None ditulis tetap, baru pasangan. Do.
sing mbok tulis mesti sing pasangan iku mesti huruf mati nih. Padahal salah. Aksara sing ditulis pasangan iku mburine aksara mati. Duduk aksara matine sing mbok tulis pasangan. Pun paham? Ana pitakonan? Pun nggih, pun jelas? Pun nggih. Nek ngono, mungkin ujian paling iki jenenge soalane awakmu nulis ning buku ya. Siji. Mulai kopiah ireng. Telu. Iwak lele. Papat. Gunung Klotok. Gunung Klotok. 5. Soto kuali. Saya ini garap ya. Itu dicocoknya bareng-bareng. Sebagaimana yang kalian tahu, bahasa Indonesia itu dengan semboyannya apa semboyan bahasa Indonesia? Semboyannya apa bahasa Indonesia? Alif, Binika, nah, itu artinya bahasa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam perbedaan, tetapi tetap satu. Demikian juga ini ada dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kata yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman itu apa? Selalu. Apa keberagaman? Keberagaman itu adalah keanekaragaman. Keanekaragaman. Terus kemudian di sini ada harmoni. Harmoni itu adalah keselarasan, keseimbangan dalam keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Di sini yang dibahas ada 3. Nanti anak-anak sebentar lagi kalian sudah akan menuju ke pendidikan yang lebih tinggi yaitu SR. Di situ nanti akan semakin beragam yang kalian hadapi, yang kalian temui, gitu ya. Terus kemudian keberagaman masyarakat Indonesia yang kita bahas 1 adalah keberagaman dalam hal sosial budaya. Sosial budaya. Kamu tahu kita yang dimaksud
kebudayaan adalah kehidupan dalam bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat kita juga beraneka ragam. Kebudayaan bahasa Indonesia juga beraneka. Ada kebudayaan berupa apa tadi? Kesenian, tarian dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, keberagaman dalam kehidupan apa tadi? Yang kedua, ekonomi. Ya. Apa yang dimaksud ini? Keberagaman dalam kehidupan ekonomi di dalam masyarakat, tingkat perekonomian setiap masyarakat di negara kita itu tidak sama. Kami lihat di desa kalian masing-masing. Pokoknya tingkat kesejahteraannya dari setiap rumah tangga yang ada di lingkungan kalian tidak, ya kan? Ada yang kecukupan, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang kekurangan. Terus kemudian di sini di negara kita untuk kehidupan dalam ekonomi ini kita diharapkan saling mendukung, saling membantu. Caranya piye? Caranya bagaimana? Misalkan yang kaya memberikan pekerjaan kepada yang miskin supaya taraf ekonominya meningkat. Kalau ada kesempatan jangan diberikan kepada orang Wanda, tapi diberikan kepada masyarakat di sekitar kita. Ini ya. Terus kemudian pendapatan juga berbeda. Pendapatan setiap orang di sekitar lingkungan kalian, kehidupan sosial juga berbeda-beda. Ada yang pendapatannya besar, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang tidak mempunyai pendapatan. Terus apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini? Pemerintah menyalurkan bantuannya, berbagai macam bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Berikan contohnya. Misalkan untuk kalian sebagai siswa, dapat apa kamu? Dapat apa? Kakek data. Terus apa mana? Apalagi? PIP. Ya tanya atau tidak? Ada bagi 750. Itu ada tujuannya untuk apa? Bagi anak-anak yang kurang mampu supaya ekonominya itu sama dengan yang lain atau tidak rendah hati, tidak rendah diri gitu ya Cah ya? Tidak rendah diri, maaf. Jadi itu bisa mengikuti teman-temannya karena dia mendapatkan bantuan. Bantuan untuk apa? Untuk apa kalau kalian sebagai siswa? Untuk apa Cah? Bapak, jelas. Untuk membeli alat-alat perlengkapan kalian belajar itu. Terus kemudian ada kalau di desa-desa dalam taraf kehidupan perekonomian yang tidak mampu mendapatkan banyak sekali bantuan dari pemerintah. Ada PKH, misalnya apa ada bantuan yang 600 khususnya pada masa pandemi ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya harmoni keberagaman dalam kehidupan ekonomi itu setidak-tidaknya hampir sama atau bisa memenuhi kebutuhannya bagi masyarakat yang kurang mampu. Sekarang yang ketiga, jadi itu kesetaraan antara yang berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan berdasarkan jenis kelamin. Jadi anak perempuan sekarang ini ya memiliki kesetaraan dibanding dengan anak laki-laki. Ya, jadi kaum wanita setara sejajar dengan laki-laki. Bahkan sekarang ini anak kelas 9 ini anak kalah kita ya atau tidak? Dalam hal prestasi tabung ini adalah pelaksanaan kesamaan atau kesetaraan gender di dalam masyarakat. Sekarang kalau di masyarakat ya dalam bidang ini tadi perempuan sekarang juga sejajar dengan laki-laki bisa menduduki jabatan yang sama dengan laki-laki. Misalkan kita lingkungan sekolah sudah banyak kepala sekolah yang berjenis kelamin perempuan, ya atau tidak? Tidak hanya laki-laki anak-anak ya. Terus kemudian kepala dinas, bupati, gubernur kita, gubernur Jawa Timur itu juga seorang wanita. Jadi itu yang dimaksud dengan harmoni kebersamaan dalam bidang gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada
dengan hak dan kewajiban yang sama. Itu yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tadi dari 3 keberagaman harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Silakan kalau ingin bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita baca titiwanjine pengayaan mapel basa Jawa. Nah, kalau dengan ini Pak Suyut bakal baleni piwulangan kepungkur yaitu angka Jawa Jawa wujud lan pigunane. Pasir biyen wis nate terangne ya, online lumantar YouTube. Kowe buka apa ora? Ning kira-kira ya akeh sing ora buka. Pasir wis terangne angka Jawa kuwi wujud lan pigunane lumantar YouTube. Nah, tata tulis aksara Jawa kuwi ora mung aksara tok, ning uga ana angka. Uga ana angka. Lah angka Jawa ki piye? Angka Jawa ki cacahe padha karo angka-angka Latin. Ana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ning wujude migunakake aksara Jawa. Angka Jawa kuwi wujude migunakake aksara Jawa. Yang 1 kuwi nganggo ga. Yang 2 nganggo nga. Lelet. Yang 3 nah. 4 kaya angka 3 buntute mung tekan dhuwur. Yang 5 angka 3 buntute nganti tekan ngisor. 6 iki kaya E. 7 kuwi angka aksara La. 8 9 kuwi Ya. 0 ya 0. Nah, tata panulise kan gandeng. Yang penting kanggo nengeri yen iki angka kuwi kudu diwenehi tandha padha pancak. Iki jenenge padha pancak utawa padha pangkat. Supaya jelas kanggo misahake antarane contone yen ana ukara aku duwe buku 15 utawa 23 atau aku duwe pitik. Aku duwe pitik 23. Kalau seperti ini berarti aksara. Nah, ini aksara. Nah, ini angka. Nek ditulis nganggo Latin jelas bedane. Iki aksara, iki angka. Nek yang ditulis nganggo tulisan Jawa yang ora di menehi tanda padha pangkat jumbuh bingungke aku aku duwe pitik pitik di sini malah yang kene kudu ana padha pancak 23 ditutup pada pancak maneh
Setiap kali saben nulis angka, kowe kudu ditutup, dibuka, ditutup karo pada pancak. Ngerti? Ngerti mana? Iki yang loro, telu, nol berarti 230. Umurku 14 tahun. Sama yang ditulis umurku. Umur di layar. Umur ho disuku mau disuku diwenehi layar iki muni umur sigek mati. Sigek kuwi mati, umur ora nganggo ro. Mateni R kuwi layar, umurku. Umurku 14. Lah iki saiki padha pancak. 14. Padha pancak iki 14 tahun. Ana maneh. Aku lahir utawa tanggal. Iki mau tanggal 8. Wis kita buat tanggal 17 April. 17 April. Piye nulis tanggal 17 April kuwi? Tulis dhisik tanggale. Tanggal. Nah. Ini sudah tanggal 17 April. Jadi aksara swara. Tata tulis aksara Jawa kuwi ana sing diarani aksara, ana sing diarani angka, ana sing diarani aksara swara. Kaya iki. Nulis April kuwi ora kena nganggo h, ning nganggo a. April, mergo April itu tembung isepan, kata serapan. Ora asli basa Jawa April kuwi. Ning basa Jawa jenenge wulane Sura, Sapar, Mulud, Bakal Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumruah, Poso, Seno Besar. Ora duwe April. Vokal yang ditulis aksara Jawa iki ngene iki. Vokal kuwi A, I, U, E, O. A, I, seterusnya O, E. Ini untuk menuliskan kata-kata, tembung-tembung sing migunakake vokal. Nah, tembung-tembung kuwi dudu asli basa Jawa. Contohnya nulis Inggris. Maka I-nya harus menggunakan ini. Menggunakan aksara swara. Ya, kuwi yang aksara swara. Balik nang angka Jawa. Biar angka Jawa kuwi gunane kanggo nulis-nulis angka. Angka, ana aksara. Carane nulis piye? Carane nulis kudu migunakake padha pangkat. Diapit padha pangkat. Wujude iki. Ing ngarepe angka ing burine kudu ana padha pangkate. Gunane kanggo apa? Gunane kanggo misahake, bedakake antarane aksara karo angka ben jelas. Contone nang kene iki. Nah, berarti kalau sudah diapit seperti ini, yang diapit nganggo iki, berarti iki angka. Iki aksara. Paham? Paham ora? Wis mudeng bareng. Betul. Ning ujian ini akeh. Putrane pakan kabeh dicadong duit pira sak wulan. Kowe bingung. Nah, iki ning macan iki. Bukan belajar. Judulnya itu apa? Judulnya itu mina piye? Judulnya itu mina piye?
Lah kowe iso nggarap iki ya, maca judule ra iso. Judule itu ngene piye? Bocah gemi. Kamu ora iso maca, iso nulis, iso nggarap iki. Awur. Wes saiki pilihane iki jajal. Sing A. Yang mau piro? Sing A yang Assalamualaikum dok. teknik sepak bola. Mau tadi tak kasih. Nah, teknik sepak bola itu bisa dikuasai dengan jalan bagaimana? Berlatih intensif. Intensif itu apa artinya? Intensif itu terus menerus tidak berhenti. Nah, kalau orang sudah latihan intensif terus menerus tanpa henti, jadilah latihan itu, hasil sebuah latihan itu akan menjadi gerakan refleks yang dimiliki oleh orang pemain tersebut. Jadi tidak mikir bagaimana caranya bermain sepak bola yang baik. Karena apa? Sudah terlatih. Nah sekarang, kalau kalian sering nonton sepak bola, yang utama dalam pertandingan sepak bola, unsur-unsur yang harus ada di dalam pertandingan sepak bola itu apa saja? Ini anak-anak putra atau putri, isinya tahu ini. Apa saja yang ada dalam pertandingan? Basit 2. Basit ada berapa? Berapa? 4. 1. Basit utama. Basit utama yang tugasnya memimpin pertandingan di tengah. Pengibar bendera itu orang upacara. Ya kan bawahnya bendera. Namanya apa itu? Namanya asisten wasit. Ya, namanya asisten wasit. Yang di satu adalah asisten wasit 1 dan yang sebelah kanan adalah asisten wasit 2. Terus ada wasit yang di luar lapangan. Biasanya wasit mengganti pemain. Namanya wasit cadangan. Apabila terjadi suatu wasit utama yang di tengah lapangan itu mengalami masalah, maka wasit cadangan itu yang menggantikan di dalam lapangan. Jadi ada 4 wasit. Sekali ini wasit utama, 2 asisten wasit, dan 1 wasit cadangan. Terus ada petugas lagi yang bertanggung jawab terhadap pertandingan itu. Jadi yang melaporkan dari kronologi pertandingan dari awal sampai akhir, ada orang yang bertugas di situ yang bertanggung jawab semua jalannya pertandingan. Yang keputusannya itu nanti menjadi pokok pedoman laporan hasil pertandingan. Judulnya bersama dekatnya wasit cadangan. Pernah lihat seperti itu? Ada keluar masuk pemain. Di sini lah garis lapangan, di sini ada wasit cadangan, kemudian di sana ada inspektur pertandingan yang mengawasi keseluruhan dan mengumpulkan apabila terjadi sesuatu dilanjutkan apa tidak, ya inspektur pertandingan itu tadi.
Kalau upacara ada inspektur upacara namanya pembina upacara itu. Masih banyak lagi. Kalau yang dalam pertandingan sepak bola itu, saya kira hal yang semacam ini kamu harus tahu. Ya, masuk jenenge apa-apa orang ngerti. Nah, terus istilah-istilah dalam permainan sepak bola, kamu harus ngerti juga. Penyiar ngomong dengan istilah-istilah tertentu kamu tidak tahu. Misalnya contoh formasi. Apa artinya formasi? Formasi pemain. Apa formasi? Hah? Posisi. Penempatan posisi. Ya. Kemudian posisi pemain. Ada istilah-istilah. Paling belakang. Namanya siapa? Penjaga, gawang atau kiper. Depannya ada, sekarang ada pemain cadangan. Back itu apa artinya back? Back itu artinya apa? Back itu bukan bertahan, tapi belakang. Kalau ada tendangan back pass berarti tendangan kembali ke belakang. Ya, kamu ternyata istilah-istilah ini masih sangat apa ya, belum menguasai. Jadi belum mengenai apa penyiar TV ngono kae, mungkin kita kan masih meraba-raba. Padahal back itu pemain belakang. Pemain belakang itu ada di tengah, ada di samping kanan kiri. Kemudian di tengah ada pemain tengah. Biasanya ada playmaker. Apa playmaker? Playmaker kadang-kadang ada sendiri. Playmaker itu apa? Play itu mengatur serangan. Kemudian ada striker. Apa itu striker? Penyerang. Ada gelandang. Bukannya apa? Gelandang itu penghubung. Seperti itu. Ini istilah-istilah tempat pemain. Terus ada istilah-istilah lagi dalam permainan. Ada free kick. Apa free kick itu? Free kick itu apa? Kick itu apa? Kick itu apa? Kick. Kick itu bola berhenti. Kalau free kick ya tendangan bebas dari bola berhenti. Nah itu bisa terjadi apa? Free kick itu terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran, bola harus berhenti dan kemudian ditendang bebas. Terus kemudian ada istilah sliding. Apa sliding itu? Merebut bola dengan cara menjatuhkan diri. Itu namanya sliding. Kalau heading, jadi apa? Tangan. Apa? Kepala. Nah, kepala untuk menendang namanya heading. Kepala menendang. Kepala yang dipakai untuk mengontrol bola atau mengantar bola namanya heading. Kena tangan dulu ada? Enggak. Kalau kena tangan namanya apa? Handball. Udah handball. Maka kalau kena tangan, bola kena tangan
namanya handball. Handball. Nah, terus kemudian dalam menendang bola ada beberapa istilah. Passing. Hampir di semua permainan olahraga passing itu ada. Tapi masing-masing permainan passing itu artinya beda-beda. Tapi maksudnya sama. Apa itu passing? Istilah materi pada pagi hari ini pelajarannya apa? Sekarang kita buka soal-soal ujian sekolah pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengingat materi yang kemarin-kemarin, kita langsung kita teruskan halaman 4. Teks 1 fiksi. Fiksi tadi apa artinya fiksi? Kaya. Pemain yang mampir itu apa? Ya, hewan. Jadi tokoh-tokoh dalam cerita fabel itu hewan semua. Tokoh utama, tokoh sampingan semua adalah hewan. Hewan tapi bisa berbicara. Itu yang disebut dengan fabel. Terus ada mite atau asal usul atau legenda juga ada. Jadi bermacam-macam contoh dari fiksi, cerita fiksi itu ada mite, ada fabel, ada legenda asal usul suatu daerah. Terus kemudian ada fiksi, ada non fiksi. Apa cerita arti dari non fiksi? Non fiksi artinya adalah nyata. Tahun 85 diluncurkan Dynatex 2800X, sebuah handphone yang pertama kali tersedia di pasaran. Sejak itu HP menjadi barang yang diperjualbelikan di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dalam ukuran, bentuk, dan kemampuannya. Selain Motorola, jadi HP pertama kali yang dibuat oleh pencetus HP itu adalah HP merek Motorola tahun 83. Mungkin kamu masih kecil 83, mungkin belum lahir ya. Selain Motorola, berbagai merek lainnya bermunculan. Dari tahun 1990 sampai dengan 2011, pengguna HP di dunia berkembang dari 12,4 juta orang hingga menjadi 6 miliar. Kemudian berkembang terus sampai tahun 1990 sampai dengan 2011, pengguna HP berkembang dari 12,4 juta menjadi 6 miliar. Itu tahun 2011. Nanti kita bisa hitung. Artinya sekitar 87% merupakan pemakai HP. Semua anak di sini punya HP toh. Nah, satu rumah berapa orang yang punya HP? Yang pegang HP itu punya HP. Mungkin di keluargamu ada berapa HP di rumahmu itu? Mungkin bapakmu. Terus siapa lagi? Ibu, kamu, kakakmu, adikmu sing HP tiktok-tiktok. Penelitian terakhir pada tahun 2018 pemakai HP mencapai 97% penduduk dunia. Populasi dunia saat ini mencapai 7 miliar orang. Jadi tahun 2018 pemakai HP mencapai 97% penduduk dunia. Itu tahun 2018. Sekarang tahun 2021 tinggal kita hitung dari 87% kali berapa nanti bisa ketemu pemakai HP tahun 2021. Karena nomor 21 soal bawahnya. Menurut semua teks di atas, hal utama yang membedakan fiksi dan non-fiksi adalah apa? Soalnya? di buku fiksi berisikan pengembangan imajinasi pengarang yang bersifat fiktif, sedangkan buku non-fiksi berisikan pengembangan
bersifat fakta yang logis. Ya, betul. Jadi nomor 21 jawabnya adalah B. Buku fiksi yang berisikan pengembangan imajinasi. Pengarang yang bersifat fiktif. Fiktif tadi apa? Kayak fiktif, fiksi itu kode, sama saja. Fiksi dan fiktif itu kaya. Jadi jawabnya nomor 21 adalah B. Buku fiksi berisikan pengembangan imajinasi. Pengarang bersifat fiktif, kaya. Sedangkan buku non fiksi berisikan pengembangan pemikiran yang bersifat fakta.